Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2020 program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sriwangi. Berbahagia sekali pada hari ini di acara Omnibus ini kita bisa bertemu walaupun dengan media yang lain, bukan bertemu langsung, tapi mudah-mudahan tidak menghambat kegiatan perkenalan kampus ini. Baik teman-teman semua, bahwa dalam pendidikan tinggi, setelah Anda melewati, teman-teman semua melewati masa dunia pendidikan di tingkat sekolah, nah sekarang di perguruan tinggi, teman-teman semua telah memasuki jenjang yang baru, yaitu pendidikan tinggi. Di mana dalam pendidikan tinggi ini? Dalam pendidikan tinggi ini dikenal dengan sistem perkuliahan. Kalau bahasa sebelumnya kan yang Anda atau yang teman-teman pernah dengar atau pernah rasakan adalah persekolahan. Nah, kalau di perguruan tinggi itu namanya perkuliahan. Apa itu perkuliahan? Sebenarnya kuliah itu sama-sama dengan sekolah, dengan pembelajaran di sekolah. Namun ini hanya perbedaan istilah di perguruan tinggi. Jadi proses pembelajaran di perguruan tinggi itu. Lalu kemudian siapa yang terlibat? Seperti halnya dalam proses pendidikan yang lainnya, ada siswa, ada guru, atau ada murid, ada peserta didik. Kalau dalam proses atau dalam jenjang pendidikan tinggi itu dikenal dengan ya Anda semua menjadi mahasiswa, kemudian gurunya sendiri disebut dengan dosen. Dosen dan guru sebenarnya dalam sistem pendidikan nasional itu levelnya sama. Itu ya seorang pendidik. Jadi dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa yang namanya dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan memperluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Walaupun sama-sama tenaga profesional, tetapi ada perbedaan yang nanti bisa teman-teman ketahui ya, antara guru dan dosen. Paling tidak dalam standar paling minimal saja kalau dosen itu bergelar S2. Bahkan ada yang S2, ada yang S3, sampai nanti ada guru besar atau yang profesor, doktor dan sebagainya. Itu yang membedakan antara pendidik di sekolah dan pendidik di perguruan tinggi. Kemudian bagaimana proses perkuliahan itu sendiri? Tentunya ada perbedaan yang cukup signifikan antara belajar di sekolah dengan belajar di perguruan tinggi. Kalau di sekolah dari mulai SD, dari mulai SMP sampai dengan SMA atau SMK yang sederajat, tentunya bahwa kita sama sebenarnya dengan perkuliahan, persamaannya ada istilah semester. Kemudian ada istilah mata pelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi ada istilah mata kuliah. Perbedaannya, kalau di sekolah dalam setiap semester itu kita akan mendapatkan pelajaran yang sama atau mata pelajaran yang sama. Dalam perguruan tinggi ternyata memang tidak setiap semester kita mendapatkan mata kuliah yang sama. Jadi dari semester 1, semester 2 itu tahun pertama, tahun kedua nanti ada semester 3, semester 4, sampai ke nanti kalau S1 ya sampai ke semester 8 itu setiap semesternya itu akan mendapatkan mata kuliah yang berbeda. Makanya ada istilah yang disebut dengan SKS atau sistem kredit semester. Jadi tiap semester teman-teman semua mahasiswa nanti akan mengontrak mata kuliah. SKS itu kalau dalam sekolah mungkin sama halnya dengan jam pelajaran. Kalau misalnya di sekolah ada matematika, misalnya 4 jam pelajaran,
kemudian juga mata pelajaran misalnya yang IPS ada 4. Nah, kalau di mata kuliah juga sama, misalnya SKS. Jadi ya kalau mata kuliah satu SKS berarti itu mata kuliah yang 1 jam pelajaran ya, di sekolah 40 menit, 40 sampai 45 menit. Yang 2 SKS ya, terus dikali seperti itu. Jadi kita ini mengontrak, tidak ada kartu untuk mengontrak mata kuliah, dan di PANU juga nanti ada proses perwalian ya, atau dosen pembimbing akademik. Kemudian nanti siapa yang mengajar itu akan tertera dalam KRS atau dalam SIMAK yang Anda miliki. Apa mata kuliahnya, siapa dosennya, nanti akan tertera dalam rencana perkuliahan di setiap semesternya. Kemudian yang namanya SKS per semester itu, ya, jumlah SKS itu berapa setiap semester? Ya? Antara 18 ya, maksimal sampai 20 SKS, tergantung padat atau tidaknya mata kuliah yang disediakan, yang tadi oleh Ibu Ai sudah diterangkan ya, mengenai kurikulum. Kurang lebih ya mengenai untuk semester 1 dan semester 2, khususnya di program studi ini, IZI ini, itu masih dipaket ya. Misalnya Anda tidak bisa memilih mata kuliah sebebasnya, tapi ya disediakan dulu oleh diterangkan ya, disediakan dulu oleh prodi, kemudian Anda tinggal milih dulu. Semester 2 juga sama ya, dipaket dulu. Baru nanti kalau sudah semester 3 itu nanti akan Anda setiap semester kan dapat nilai ya. Namanya IPK. Kalau IPK-nya memungkinkan untuk bisa mengontrak lebih maksimal 24 SKS, itu bisa mengontrak dari 24 SKS. Tapi kalau misalnya IPK-nya di bawah 3, misalnya, nilai akumulasinya setiap mata kuliah itu di bawah 3, itu Anda hanya akan bisa mengontrak di bawah 24, bahkan di bawah 20 SKS. Nanti Anda bisa dijelaskan lagi oleh dosen wali yang bersangkutan ya, bagaimana nanti sistem perkuliahan. Nah, kemudian karena setiap semester memiliki mata kuliah yang berbeda dan tidak menjamin itu akan lulus. Kalau di sekolah itu kan pelajaran nilai ya, walaupun mungkin kalau yang pahit-pahitnya kalau di sekolah itu ada istilah tidak naik kelas. Kalau merah misalkan, nilai rapotnya merah semua, di bawah 4, di bawah 5 ya nilai-nilai rapotnya. Salah satu konsekuensi dari sekolah. Kalau di perguruan tinggi, walaupun dengan teman-teman misalnya kita mengontrak 20 SKS, 8 mata kuliah tiap semester, tidak menjamin ya, itu akan sama nasibnya. Karena setiap mata kuliah itu akan berhadapan dengan kajian keilmuan yang berbeda, dengan dosen yang berbeda, dan tidak sama nilainya. Ada yang maksimal misalnya A, ada yang baik B, C, bahkan ada yang memang harus dikontrak ulang lagi, misalnya yang D atau E, bahkan sama sekali tidak dikasih nilai oleh dosennya. Nah, apa konsekuensinya kalau nilai kita itu di bawah rata-rata atau kurang memuaskan? D ke bawah, C juga itu sudah wanti-wanti, itu tidak baik sebenarnya bagi seorang mahasiswa mendapatkan nilai C. Tapi ya kalau D, E itu sudah pasti harus dikontrak ulang lagi, sehingga kalau setiap semester kita gagal mendapatkan nilai yang baik, misalnya minimal B atau A, ya kita nanti akan keteteran, akan berhadapan lagi dengan mata kuliah yang ke depan harus dikontrak, sementara semester yang kebelakangnya belum lulus. Sehingga beberapa mata kuliah itu harus dikontrak ulang dengan adik kelas nanti. Itu mengenai proses pembelajaran atau proses perkuliahan di perguruan tinggi. Jadi kalau nanti pada akhirnya kita yang pada awalnya itu dengan teman-teman bisa masuk sama-sama ya, kuliah sama-sama, mungkin di semester 3, 4 sampai nanti semester akhir itu tidak harus sama ya. Karena sifatnya ada mata kuliah, bahkan nanti ada mata kuliah wajib ya. Ada mata kuliah pilihan. Jadi memang kita sebenarnya bukan berarti kita ini egois ya dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Tetapi pada intinya bahwa untuk yang namanya nilai-nilai akademik,
jawab akademik adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita yang menentukan sendiri. Kita mau bagus setiap semester, kita mau lulus setiap semester, kita mau lulus tepat waktu misalnya 3,5 tahun, itu adalah kita sendiri yang menentukan. Jadi masuk sama-sama, kalau mahasiswa ya, satu angkatan masuk bersama-sama. Tertib pada perjalanan waktu perkuliahan itu bisa barengan, bisa bersama-sama juga belajarnya. Karena mungkin ada yang tidak lulus mata kuliah, mungkin hanya 2 atau 3 mata kuliah yang sama-sama terus. Tapi yang lainnya kan ada harus mengontrak lagi yang belum lulus. Apalagi nanti kelulusan mengenai tugas akhir, mengenai pembuatan skripsi itu jelas tanggung jawab sendiri. Sehingga setiap gelombang sidang skripsi itu tidak diharuskan. Anda misalnya ada 100 orang angkatan baru. Mungkin yang lulus pertama kali, yang sidang pertama kali tidak harus 100, mungkin hanya 2 atau 3 orang. Jadi intinya bahwa dalam proses pembelajaran atau perkuliahan ini adalah kita sendiri adalah yang menentukan ya. Baik tidaknya kita ikut perkuliahan, cepat tidaknya kita menyelesaikan studi di perguruan tinggi adalah kita sendiri. Itu dalam konteks akademik. Tapi dalam konteks yang lainnya bukan berarti Anda harus menjadi seorang diri, tidak. Teman-teman tetap harus menjadi manusia pada umumnya, menjadi makhluk sosial, tetap berkomunikasi, tetap berorganisasi. Jangan sampai juga ada apa, saya takut misalnya kalau nanti sudah siap senang dengan organisasi, tapi nilai mata kuliahnya terganggu, kemudian akhirnya tidak mau bergaul dengan teman-temannya, fokus saja belajar, itu juga tidak baik. Karena saya sendiri mengalami hal itu ya. Ternyata memang tidak, itu hanya alasan yang dibuat-buat aja. Yang namanya katanya aktivitas sosial dengan teman-teman, apalagi di Ormawa, di progresi mahasiswa itu adalah hal yang paling menghambat kuliah. Tidak. Saya dulu dari semester 1 sampai akhir kuliah pun sebenarnya saya masih terlibat dalam dunia organisasi dari level jurusan, mahasiswa di jurusan, mahasiswa di prodi, mahasiswa di fakultas, bahkan sampai universitas. Dan tidak sama sekali tidak ada penghambatan ya dalam kita berkuliah, dalam kita belajar. Tergantung kita bagaimana nanti bisa mengatasinya sebenarnya. Jadi semakin banyak aktivitas, semakin baik ya. Dan waktu Anda dalam perkuliahan itu tidak akan terasa ya. 4 tahun itu atau 3 tahun itu waktu yang sangat cepat ya. Kalau benar-benar bisa menikmatinya, bisa memanfaatkannya dengan baik. Itu kurang lebih ya. Jadi selamat bergabung di Prodi Gizi FIK Unsil. Mudah-mudahan menjadi mahasiswa yang baik, berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik, lulus tepat waktu tentunya, kemudian menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan saudara, kebanggaan bangsa dan negara. Selamat sekali lagi. Dan nanti di waktu yang lain ya, di perkuliahan pada praktik yang sebenarnya. Maaf jika apa yang saya uraikan ini kurang berkenan atau kurang dipahami, karena sebenarnya pemahaman itu akan lebih terasa kalau dengan pengalaman. Jadi ini hanyalah pengantar dari saya sebagai keluarga besar program studi gizi FIK Unsil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.